Halo semuanya, salam sehat, salam Fransiskus berjiwa besar. Senang rasanya Pak Andi bisa bertemu lagi dengan anak-anak meskipun hanya melalui online. Nah, pada pembelajaran kali ini Pak Andi akan memberikan pelajaran tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, untuk anak-anak, siapkan buku catatan dan juga alat tulisnya, karena nanti Pak Andi akan meminta anak-anak untuk mencatatnya. Nah, anak-anak sudah siap? Oke, mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Pagi anak-anak, senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak sekalian walaupun hanya lewat video pembelajaran ini. Kita bertemu lagi dalam pelajaran hari ini, yaitu pelajaran yang pertama dalam semester ini, yaitu materi ketika Allah bercermin. Oke anak-anak siapkan alat tulis dan juga pulpen untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat yang akan Bapak jelaskan, karena nanti Bapak akan meminta kalian untuk mengumpulkan ringkasan catatan hari ini bersamaan dengan tugas yang harus kalian kerjakan setelah mengikuti presentasi materi ini. Oke anak-anak, kita semua tentunya sudah pernah melihat bayangan kita di dalam cermin. Kalau ada orang yang mengatakan dia belum pernah bercermin, itu pasti bohong besar. Kita pasti semuanya sudah pernah melihat wajah kita dalam cermin. Nah, kalau misalnya di dekat kalian sekarang ada cermin, silakan kalian melihat wajah kalian di dalam cermin. Dan coba kalian perhatikan kira-kira wajah kalian itu mirip siapa? Mirip ayah atau mirip ibu atau mirip kakek atau mirip nenek atau lebih mirip ke adik atau mirip ke paman atau bahkan tidak mirip dengan siapa-siapa? Tapi sekurang-kurangnya dalam diri kalian itu pasti ada sesuatu yang membuat diri kalian itu mirip. Entah itu bapak, entah ibu, entah itu kakek, entah itu nenek, atau saudara kalian yang lain. Nah, itu semua dapat kalian lihat dalam cermin. Kalian dapat melihatnya. Nah, ketika kita bercermin, pastinya yang kita lihat itu adalah bayangan diri kita sendiri. Tidak mungkin kan ketika kita bercermin, yang terlihat itu justru gambar teman kita. Nah, tapi ada satu kenyataan yang berbeda. Ketika Tuhan bercermin, apa yang kelihatan? Nah, ada yang tahu? Di saat Tuhan yang bercermin itu, yang terlihat adalah gambaran kita manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Mengapa? Ketika Tuhan bercermin itu yang terlihat adalah gambaran kita manusia. Karena kita manusia adalah gambaran Allah. Kita adalah citra Allah. Kita adalah Allah yang kelihatan. Kita adalah Allah yang mewujudkan diri dalam diri manusia. Masing-masing diri kita adalah gambaran Allah atau citra Allah. Apa itu gambaran Allah? Apa itu citra Allah? Mengapa? Kalau Allah bercermin, yang terlihat itu kita manusia. Nah, sekarang kita lihat apa itu citra Allah dan mengapa manusia itu dikatakan sebagai citra Allah. Citra itu berarti gambaran, serupa, memiliki kemiripan atau kesamaan, itu yang disebut dengan citra. Dan kalau manusia itu dikatakan sebagai citra Allah, itu berarti pertama,
Manusia diciptakan sesuai gambar atau serupa dengan Allah. Seperti tadi yang Bapak katakan ya, manusia menjadi gambar Allah yang terlihat, Allah yang bisa dilihat. Makanya kita manusia disebut sebagai citra Allah. Yang kedua, manusia sebagai citra Allah artinya manusia berarti sebagai cermin kehadiran Allah. Nah, ketika kita melihat manusia atau orang melihat manusia, itu adalah orang melihat Allah. Di mana ada manusia, itu adalah Allah hadir di dalam diri kita. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 diceritakan tentang kisah penciptaan manusia. Kitab Kejadian itu mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau manusia diciptakan mirip dengan Allah. Dan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua jenis kelamin yang berbeda yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan perempuan. Selanjutnya, Allah juga memberkati manusia yang Ia berkati tadi, supaya manusia itu tadi beranak cucu dan berkembang biak dan berkuasa atas segala alam ciptaan yang disediakan oleh Allah, disediakan oleh Tuhan. Namun, meskipun manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai bumi, menguasai alam ciptaan ini, manusia punya kewajiban untuk menjaga, untuk memelihara alam ini supaya tidak hancur. Karena alam yang diciptakan oleh Tuhan tidak hanya untuk yang hidup sekarang, tapi juga untuk generasi-generasi kita yang selanjutnya. Maka Allah memberikan kuasa, juga memberikan tanggung jawab, karena bumi ini adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan untuk anak cucu kita juga. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk merawat bumi supaya generasi-generasi yang selanjutnya itu masih dapat merasakan keindahan bumi ini. Apa yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain sehingga manusia ini disebut sebagai makhluk yang istimewa, makhluk yang mirip dengan Allah? Ada 3 perbedaan atau 3 kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, manusia itu memiliki daya cipta atau akal budi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, manusia memiliki rasa atau perasaan atau hati nurani. Dan yang ketiga, manusia punya karsa atau kehendak bebas atau kemauan. Itu 3 hal yang dimiliki oleh manusia yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk ciptaan lain yang ada di bumi ini. Oke, kita nanti akan melihat apa itu daya cipta, apa itu rasa, apa itu karsa. Nah, yang pertama adalah daya cipta atau akal budi. Akal budi itu bukan hanya sekedar otak. Akal budi itu adalah kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu. Jadi, dengan akal budi yang dimiliki, manusia bisa berpikir, manusia bisa menciptakan sesuatu, bisa membuat sesuatu yang baru. Itu yang membedakan manusia dengan binatang.
kita manusia bisa berpikir tentang apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu, kita dapat menyiapkannya dari sekarang. Kita juga bisa berpikir tentang hal-hal yang kita butuhkan. Dengan akal budi juga kita dapat merenungkan kembali perjalanan hidup kita, melihat kembali masa lalu yang ada di dalam hidup kita. Ternyata hal-hal yang saya buat itu ada kesalahan. Oleh karena itu, kita dapat merenungkannya untuk dapat memperbaiki di kehidupan kita yang selanjutnya. Oleh karena itu, daya cipta atau akal budi ini adalah satu hal atau satu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, manusia memiliki rasa atau perasaan atau hati nurani. Nah, dengan perasaan ini, manusia dapat mengasihi, dapat saling mengasihi antara satu dengan yang lain, dan dapat menyampaikan apa yang dirasakan itu kepada orang lain. Misalnya, ibu, saya sayang dengan ibu, saya sayang dengan bapak, saya sayang dengan guru dan teman-teman. Itu adalah perasaan yang dapat kita sampaikan. Kita juga dapat membedakan antara yang baik dan juga yang tidak baik. Itu semua diatur oleh hati nurani. Kita dapat membedakannya bahwa perbuatan yang ini baik, yang ini tidak baik. Mencontek saat ulangan, membolos sekolah, tidak melaksanakan tugas, tidak mengerjakan tugas, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, itu semua dapat diatur oleh hati nurani. Dan sekarang yang ketiga adalah karsa atau kemauan atau kehendak bebas. Nah, dengan kehendak bebas, dengan kemauan, manusia dapat memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu semua diatur oleh kehendak bebas atau kemauan kita. Misalnya, si kembar, si Abel dan Amel diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke warung. Tolong ke warung, belikan minyak goreng. Karena minyak goreng di dapur, mama mau masak habis. Abel dan Amel memiliki kehendak yang bebas untuk menolak, untuk tidak mau pergi ke warung karena dia memiliki kehendak bebas. Tetapi dengan sebagai anak yang baik, pasti dia akan mengatakan, "Baik bu, saya akan pergi, akan membelikan minyak goreng." Nah, itu semua adalah kemauan atau kehendak bebas untuk kita dapat memilih melakukan yang baik atau menolak atau tidak melakukan hal yang itu. Contohnya tadi adalah si Abel dan Amel. Mereka bisa saja tidak mau atau menolak keinginan ibunya, tetapi sebagai anak yang baik, dia membantu ibunya untuk membelikan minyak goreng. Itu adalah kelebihan manusia yang ketiga, yaitu karsa atau kemauan atau kehendak bebas. Itu semua adalah 3 kelebihan yang dimiliki oleh manusia yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, baik anak-anak, dengan demikian materi pelajaran agama kita pada hari ini sudah selesai. Nah, berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah kalian harus membuat ringkasan tentang materi yang barusan Bapak berikan. Nah, kemudian kalian kirimkan ke WA Bapak. Nah, tugas yang lainnya. Yang pertama adalah tuliskanlah arti citra. Yang kedua, mengapa manusia dikatakan sebagai citra Allah. Nah, dan yang ketiga adalah tuliskanlah dan jelaskan
3 kelebihan yang dimiliki oleh manusia yang membuat manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Oke anak-anak, itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak materi pelajaran yang telah Bapak kirimkan pada hari ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan materinya? Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan setelah itu nanti tugasnya dikumpulkan ke WA Pak Andi. Oke anak-anak, selamat bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Salam sehat, salam Fransiskus, berjiwa besar. Dadah.